Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu harapan Ibu kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Nah, pada pagi hari ini tentunya kita kembali akan dalam pelajaran PKN dan silahkan kalian simak pembelajaran kita pagi hari ini dan selamat menyaksikan. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia oleh Ibu Evi Yunita Saragi. Nah, materi pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah sejarah Indonesia, yang kedua profil negara Indonesia, yang ketiga pengertian sistem pemerintahan, yang keempat macam-macam sistem pemerintahan, yang kelima periodisasi sistem pemerintahan Indonesia, yang keenam sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen. Nah, yang pertama kita bahas tentang sejarah Indonesia. Sebelum negeri ini memiliki nama, Indonesia selalu disebut sebagai Hindia Belanda. Namun pada saat penjajahan Belanda, Richardson Logan, seorang sarjana hukum dari Skotlandia, menggunakan istilah Indonesia sebagai sebutan bagi negara kepulauan yang ada di Hindia Belanda. Adapun Indonesia sendiri memiliki arti negara yang terdiri dari kepulauan. Nah, di sini kalian bisa lihat profil Indonesia, ya, bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahannya presidensial, bahasa resmi bahasa Indonesia, ibu kotanya Jakarta, letak astronominya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, presidennya itu periode 2019 sampai 2024 itu adalah Joko Widodo, wakilnya Ma'ruf Amin, dasar negaranya Pancasila, dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang menjadi profil negara Indonesia yang boleh kamu ingat ya. Nah, kita bahas pengertian sistem pemerintahan. Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan semua tugas pemerintahan, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Ibu harap kalian sudah paham itu yang termasuk lembaga eksekutif siapa saja, yang menjadi pemegang lembaga legislatif siapa, ataupun lembaga yudikatif kalian sudah tahu ya. Nah, macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama itu sistem pemerintahan presidensial, dan yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Nah, di sini bisa kalian lihat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Nah, jadi masa jabatannya itu dalam sistem pemerintahan presidensial itu adalah 5 tahun ya. Kekurangannya, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan dapat memakan waktu yang lama.
Nah, sedangkan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer, untuk kelebihannya yang pertama, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif tergabung dalam satu badan. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan kekurangannya, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota parlemen berasal dari partai mayoritas karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai. Anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. Nah, kemudian kita masuk periodisasi masa pemerintahan Indonesia. Nah, itu ada 6 masa. Yang pertama, sistem pemerintahan pada masa Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan pada masa konstitusi itu tahun 1945 sampai 1950. Yang ketiga, sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950 sampai 1959. Yang keempat, sistem pemerintahan pada masa Undang-Undang Dasar 1945 Orde Lama mulai tahun 1959 sampai 1966. Yang kelima, sistem pemerintahan Orde Baru pada masa 1966 sampai 1998. Yang terakhir, sistem pemerintahan Orde Reformasi pada masa 1998 sampai sekarang. Nah, di sini ada Ibu buat dalam bentuk tabel periodisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Bisa kalian lihat situ, dan Ibu buat langsung periodenya, sistem pemerintahannya, bentuk negaranya apa, bentuk pemerintahan, konstitusi yang dipakai itu apa. Nah, dan ada keterangannya, silahkan kamu perhatikan ya. Periode Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri. Pada 14 November 1949, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Periode berlakunya UUDS ini Undang-Undang Dasar sementara ya, tahun 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950. Disebut sementara karena menunggu hadirnya badan konstituante yang akan dipilih pada pemilu. Konstituante gagal membentuk konstitusi baru untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode Konstitusi RI 1959. Pada tanggal 27 Desember 1945, terjadilah perubahan bentuk negara dan konstitusi yang menimbulkan penyimpangan dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, konstitusi RI menentukan suatu bentuk negara yang liberalistis atau pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer. Mukadimah Konstitusi RI telah menghapuskan sama sekali jiwa semangat pembukaan Undang-Undang Dasar, proklamasi sebagai penjelasan resmi dan proklamasi sebagai kemerdekaan negara resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 ini masih Orde Lama ya. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Bentuk pemerintahan presidensial, Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Perdana Menteri dengan kabinetnya dinamakan kabinet kerja. 2. Pembentukan MPR sementara. Yang ketiga, pembentukan DPR sementara. Yang keempat, pembentukan Front Nasional. Yang kelima, pembentukan DPR GR. Ini Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ya. Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959. 59.
Yang keenam, Manipol Usdek atau Manifestasi Politik Republik Indonesia, maka disebut dia Manipol Usdek. Ini adalah isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Yang ketujuh, Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan PRRI atau Persmesta. Nah, kemudian penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan Mahkamah Agung serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Kemudian MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Inilah beberapa penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin ya. Masuk kita pada periode Orde Baru 1966. Nah, penyelewengan dalam masa Orde Baru yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam kita. Nah, ini pasal 33 ini bisa kalian lihat di dalam Undang-Undang Dasar kalian, itu adalah tentang perekonomian ya. Kemudian terjadi kekuasaan yang sangat besar. Akibatnya setiap kewenangan presiden tidak dikonsultasikan ke DPR dan sisi positif tidak mudah jatuh. Itulah penyelewengan dalam masa Orde Baru. Sistem pemerintahan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat, kemudian presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan. DPR berperan sebagai pembuat undang-undang. BPK ini Badan Pemeriksa Keuangan berperan sebagai badan pengaudit keuangan. DPA itu adalah Dewan Pertimbangan Agung, berfungsi sebagai pemberi saran atau pertimbangan kepada presiden atau pemerintahan. Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga pengadilan dan meninjau kembali peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Ini sistem pemerintahan kita sebelum amandemen 1945 ya, amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, di sini kalian bisa lihat struktur ketatanegaraan RI sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang pertama itu yang paling tinggi adalah Pancasila. Yang kedua di bawahnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya MPR. Ya, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu ada MPR. Nah, lalu di bawah MPR lah Presiden dan DPR. Kemudian DPA itu berdiri sendiri, BPK juga, dan Mahkamah Agung juga ya. Jadi bisa kamu lihat di sini strukturnya bahwa MPR itu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Presiden dan DPR. Nah, pokok-pokok sistem pemerintahan RI setelah amandemen. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahannya itu republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden, kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian pemegang kekuasaan legislatif itu adalah DPR. Parlemen terdiri atas dua bagian atau bikameral, disebut dengan bikameral, yaitu DPR dan DPD ya. Kemudian kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, struktur ketatanegaraan RI setelah amandemen kamu boleh lihat seperti ini dia ya. Terdiri dari tadi dikatakan bikameral ya. Ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, bisa kalian perhatikan di sini semua sudah sejajar di bawah Undang-Undang Dasar 1945. KPU ada tambahannya di situ, ada beberapa lembaga-lembaga yang bertambah seperti contohnya KPU, BPK tetap ada. Nah, ini ada Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPD itu semua sudah sejajar. Nah, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Jadi semua namanya sudah menjadi lembaga negara. Jadi sejajar semua ya. Bisa kamu perhatikan di situ. Nah, beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial RI.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial. Beberapa dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mempertimbangkan atau persetujuan dari DPR. Yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau hak untuk membuat keuangan. Nah, kelebihan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI. Yang pertama, adanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Artinya supremasi hukum itu adalah penegakan hukum ya. Yang kedua, MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan atau DPD berwenang mengubah undang-undang dasar dan memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Jabatan presiden atau eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dan sebaliknya juga presiden tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dan DPR bekerja sama dalam pembuatan undang-undang. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar karena tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu presiden. Jadi itu dia menjadi kelebihan pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia ya. Nah, sedangkan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia itu masih ada oknum aparat penegak hukum, baik dia polisi, jaksa, dan hakim yang belum bekerja secara profesional. Yang kedua, MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah atau utusan golongan, sama lah ini artinya dengan DPD, merupakan lembaga negara yang syarat dengan muatan politis, sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rejim yang berkuasa saat itu. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan, bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa Orde Baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain, namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keempat, jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, maka program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis atau berpihak kepada rakyat. Nah, baik, yang terakhir yang menjadi kesimpulan, menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau yang disebut dengan separation of power dalam trias politika murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu. Akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Baik, terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Nah, setelah ini silakan kalian lanjutkan masuk ke GC dan silakan kerjakan tugas yang udah Ibu buat di GC. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat.